Draft soal UAS mata kuliah konfigurasi dan administrasi jaringan komputer semester 3 4 SKS. Konteks soal: Anda bekerja di sebuah perusahaan fiktif yang tengah melakukan ekspansi layanan digital via website. Sebagai pemegang posisi Systems Administrator, Anda diberi tugas oleh pimpinan untuk membangun infrastruktur virtual private server untuk menjalankan website tersebut berdasarkan dokumen setup rahasia yang diberikan kepada Anda. Jadi di sini kita bermain peran sebagai seorang sistem administrator yang diberikan tugas oleh pimpinan untuk setup VPS atau Virtual Private Server yang akan digunakan untuk menjalankan sebuah website. Instruksi soal: pastikan identitas Anda sesuai dengan apa yang tercantum di dokumen setup. Namanya ya harus semuanya benar dan sesuai. Kerjakan apa yang dituntut dan diminta pada dokumen setup dengan detail tanpa merubah, menambah, dan mengurangi spesifikasi dan parameter. Jadi kerjakan sesuai dengan apa yang dicantumkan di dokumen. Waktu pengerjaan 90 menit. Sampaikan ke pengawas ujian apabila telah menyelesaikan seluruh soal. Dilarang bekerja sama dan berbuat curang selama ujian. Kesalahan ini tidak ditolerir dan berakibat penghentian ujian bagi yang melanggar. Nilai diukur dari ketepatan dan kesesuaian instalasi dan konfigurasi berdasarkan dokumen setup. Jadi ini masih draft. Ini bisa kita gunakan untuk latihan sampai nanti kita melakukan ujian akhir semester yang sebenarnya. Model soalnya akan sama seperti ini. Jadi ujian akan dilaksanakan offline di laboratorium. Kalian datang sesuai dengan jadwal. Jadi kalau lewat jadwal tidak akan diizinkan masuk alias tidak ikut UAS. Jadi pastikan datang tepat waktu dan cek selalu rilis jadwal di Google Classroom. Kalian dapat jam berapa dan sesi yang pertama atau yang kedua. Dan ini dokumen ini mungkin akan mirip dengan soal UAS nanti. Jadi flow-nya akan sama, hanya saja nanti parameternya mungkin akan berbeda. Nah, di sini sudah disediakan contoh dokumen setup yang dalam percobaan ini saya mendapatkan PT Narayana Instruments untuk men-setup domain di Narayana Co.id. Jadi dokumen setup and configuration untuk VPS PT Narayana Instruments subdivisi website perusahaan di Asia Pacific Region. VPS ini melayani layanan di alamat Narayana Co.id VPS 1100.101.129 yang berbentuk website dinamis untuk tujuan support sistem, pemasaran produk dan layanan perusahaan bagi para digital marketing agent di wilayah Asia Pasifik. Jadi ceritanya ini ada perusahaan namanya PT Narayana Instrument dan kebetulan dia bisnisnya tumbuh dan dia ingin menyebarkan produk dan layanannya di area Asia Pasifik. Dan kalian sebagai senior sistem administrator itu diminta untuk men-setup VPS di alamat Narayana Co.id dengan nama host VPS 1100.101.129. Nah, ini di bawahnya akan disediakan setup and configuration parameter. Di sini ada spesifikasi virtual private servernya, ada storage 10 GB, ini harddisknya ya. Ada memori RAM 2 GB, prosesor 1 core, dan menggunakan hypervisor tipe 2 ya, VirtualBox V7012. Jadi kalau tipe 2 ini akan diinstal di komputer atau server yang sudah ada host OS-nya. Yang dalam hal ini komputer servernya dicobakan di laptop kalian sendiri. Jadi nanti pas ujian itu kalian bawa laptop masing-masing ya.
Dan di sini untuk operating system itu diminta adalah Ubuntu Server 2204 LTS dan ISO versionnya adalah ini ya 2204.3 Live Server AMD 64.ISO. Network configuration di sini VM host IP address ini adalah alamat IP dari host yang bukan lain adalah laptop kalian sendiri. Nah, ini dibilang free to test, artinya silakan disesuaikan dengan jaringan yang kalian gunakan ya. Kalau misalnya kalian menggunakan tethering HP Android, pastikan dia sama jaringannya. Kalau menggunakan WiFi di rumah, pastikan juga sama jaringannya. Kemudian ada server profile, ini untuk data akses ke server. Web server configuration untuk web servernya, database untuk database server ya. Content management system untuk CMS-nya yang dalam hal ini menggunakan WordPress. Ada juga firewall menggunakan uncomplicated firewall. Term and condition, nah ini ceritanya kalian hanya diberikan waktu 90 menit untuk setup ya. Jadi waktu ujiannya bukan yang ini hanya waktu simulasi saja. Waktu ujiannya nanti akan dirilis di Google Classroom dan kalian harus mengacu itu. Jangan sampai salah lihat. Nah, kalau salah lihat tidak ikut tujuan sama dengan tidak ikut UAS. Terus di sini juga ada technical notes. Jadi ini ada beberapa stage yang bisa kalian ikuti untuk latihan. Nah, ini ada semacam tutorial ya. Mulai dari hypervisor setup, ada juga host network setup, ada server installation and network setup, ada juga server configuration and hardening, ada juga web server installation and configuration, kemudian database server installation and configuration, terakhir content management system installation and configuration. Jadi ada 7 stage yang harus kalian ikuti. Nanti ketika ujian, kalian tidak akan diperbolehkan untuk membawa catatan di luar yang telah disediakan oleh soal. Jadi pastikan kalian memahami dan dapat sedikit tidaknya menghafal beberapa langkah yang ada di dokumen technical notes ini. Oke, langsung saja kita mulai dari langkah yang pertama ya. Jadi kita harus mempersiapkan hypervisornya dulu. Yang dalam hal ini menggunakan VirtualBox ya. Mendapatkan VirtualBox sangat gampang sekali. Tinggal buka di Google, cari download ya. Windows Host. Nah, ini pastikan versinya sama ya, atau sedikit kurangnya sesuai dengan yang ada di dokumen. Kemudian setelah download, kita bisa langsung ikuti ya. Jadi ini tutorialnya. Ini yang sudah saya download ya, tinggal dibuka. Nah, kita harus menginstall dulu hypervisornya. Ini kita bisa pencet next. Nah, di sini kita tidak memerlukan pattern binding ya. Jadi kita hilangkan pattern binding. Caranya menghilangkan tinggal pencet ini, cari entire feature will not be available. Will be unavailable. Tinggal next. Kemudian yes. Install. Di sini kita langsung start saja. Kemudian kita harus membuatkan virtual mesin baru ya, buat new VM.
Name gunakan server image name PPS 1100.10129. Ingat data ini disamakan dengan yang ada di dokumen ya. Jadi di sini kan parameter server profile itu ada di sini ditampilkan nama servernya ya. Your server name VPS 1100.10129. Jadi ini dia sama. Jadi kita tambah di sini new ya. Name-nya adalah VPS 1100.10129. ISO image kita select yang barusan kita download ya. Ini Ubuntu, kalian bisa download di Google juga ya. Cari di Google 2204 download. Ini dari web resminya ya, ubuntu.com. Di sini dari ini. Nah, ini ya. Ini akan mendapatkan file ISO-nya tadi. Oke, ini dimuat. Ini kita hilangkan ya, skip unattended installation ini kita centangkan karena kita akan melakukan attended installation, bukan unattended. Jadi kita centangkan yang ini. Next. Nah, di sini harus disesuaikan dengan konfigurasi yang ada di dokumen. Dokumen di sini memerlukan 2 GB ya, 2048 sesuai dengan spesifikasi. 10 GB satu core. Jadi satu core 2 GB. Next. Harddisknya adalah 10 GB ya. Kemudian next lagi, cek lagi VPS 1100.101.129. Ubuntu 2 GB 1 core 10 GB. Finish. Kemudian kita harus setup di sini setel network adapter menjadi Bridge ya, Bridge adapter. Gunakan Microsoft Network Adapter Multiplexer Driver. Jadi ini kita setting. Kemudian cari di store network, cari di ini ya. Ini kita ganti menjadi Bridge adapter multiplexer driver, Microsoft Network Adapter Multiplexer Driver. Ini ya. Bridge adapter, Microsoft Network Adapter Multiplexer. Oke. Stage 2, Stage 1 sudah komplit ya. Stage 2, host network setup. Nah, ini adalah setup jaringan di host atau di laptop ya. Laptopnya. Komputer host ini adalah laptop kita. Jadi masuk ke view network connection. Nah ini ya, view network connection. Akan muncul seperti ini. Yang ini klik kanan di network bridge, centang interface Wi-Fi dan interface virtual box Ethernet. Jadi ini ceritanya adalah menghubungkan atau menyatukan melalui bridge ya, sebuah bridge, adapter Wi-Fi kita dan adapter virtual box Ethernet. Nah ini Wi-Fi ya, ini Wi-Fi, adapter Wi-Fi punyanya laptop. Dan ini adalah virtual box host only Ethernet adapter. Ini adalah punyanya virtual box. Jadi kita harus menyatukan ini dan ini menggunakan ini ya, network bridge. Ini kita buka, cari properti. Nah ini kan hanya kecentang satu nih Wi-Fi. Kita harus centangkan lagi satu Ethernet 2 ya. Jangan vEthernet, jangan Ethernet. Kenapa Ethernet 2? Karena Ethernet 2 adalah virtual box, miliknya virtual box. Kalau vEthernet ini miliknya Hyper-V. Ya, hypervisor milik Microsoft, Hyper-V. Tapi kita tidak pakai Hyper-V, kita pakai virtual box. Kalau yang ini adalah Ethernet fisik dari laptop, ya. Bukan, ini yang benar.
VirtualBox. Pokoknya yang ada kata VirtualBox-nya. Nah, ini kita centangkan. Jadi WiFi dan Ethernet 2 akan nyambung. Terus di sini hilangkan centang IP versi 6. Kita tidak pakai IP versi 6, jadi kita hilangkan ya. Oke, ini sudah hilang. Terus set di sana IP statik sesuai dengan isi dokumen. Nah, ini ya harus sesuai dengan isi dokumennya, IP address host. Nah, ini ya. Network configuration, VM host, server IP address, free to test. Ini kita harus cek dulu, ini IP-nya berapa. Jadi jaringan di rumah saya, ini IP-nya adalah ini ya, 18 ya. Slash-nya adalah 24, 255, 255, 255.0/24 nih. Jadi alamat host saya bisa pakai 138 ya. Alamat gateway ada di 1. Dan alamat server mungkin saya akan pakai 139. Saya ping dulu, ada yang pakai nggak 139. Kalau timeout berarti belum ada yang pakai. Oke, nggak ada yang pakai, jadi kita bisa pakai 139. Jadi untuk IP host atau IP laptop yang di Brights itu akan kita pakai 138 dengan gateway 1. Untuk server kita akan pakai 18139 ya. Jadi 138 ya. Jadi kita setting di sini ya, IP versi 4. Nah, ini kita pencet IP versi 4, kita setting manual. Terus 92 98 18 13 138 ya. +24 default gateway 1 18.1. Ini kita bisa pakai IP gateway juga ya. 82 98 18 1 dan terakhir Google 888 sebagai backup. Oke, sudah oke ya. 18.38 2550 18.1 18.1 888. Oke. Oke. Kita ping ya, coba. Sepertinya belum mau. Oke, DNS mau. Nah, ini mau ya. Oke, sudah aman. Berarti di sini sudah disetting ya host IP address-nya. Kemudian tambahkan lokal DNS ke domain server Narayana Co.id agar dapat diterjemahkan ke free to test. Caranya adalah ya, ketik start menu, cari notepad. Ini bisa klik kanan, run as administrator. Lalu ini ya. Sorry. Notepad. Ini ingat ya, run as administrator ya. Kalau nggak di run as administrator nggak bisa nih. Ini klik kanan ya, run as administrator. Kemudian lalu buka file open di address bar, ketik ini. Oke. Sistem. Reverse PC. Cari file open. Ini ada address bar, kita pencet di sini paste ya, enter. Kemudian di sini pojok kanan bawah ganti teks dokumen menjadi all files. Ini ya, ganti menjadi all files. Nah, akan muncul ya, buka file host ya. Nah, di sini tambahkan ini ya. Narayana Co.id, Narayana Co.id, server Narayana Co.id. Ini ya. Ini free to test ini ganti pakai alamat IP-nya ya.
Jadi ini ganti pakai alamat IP. Ini ganti pakai alamat IP servernya ya, yaitu di 139 ya 18 139. Ini menggunakan tab ya. Ini tab, nanti tulis nama domainnya di sini. Ini kita copy dulu. Oke, sudah. Ini ya. IP, nama domain. Oke, stage 2 selesai, masuk ke stage 3. Server installation and network setup. Jadi kita di sini mengaktifkan VM yang tadi kita buat dan memulai proses instalasi OS. Sekaligus menyetel jaringan statik untuk server. Nah, di sini kita nyalakan ya. Jalankan VM VPS yang telah dibuat di stage 1. Ini ya. Kita bisa pencet tombol start ya untuk memulai. Powering up. Enter. Jadi VM-nya akan booting dari DVD ya, dari file ISO yang kita download tadi. Dia akan menginstal Ubuntu server dari DVD ISO itu ke hard drive virtual. Ini kita enter, ini kita continue without updating. Ingat ini ikuti semua yang ada di sini ya. Continue without updating ya. Dan ini ada instruksinya ini semua nih. Network ganti subnet menjadi manual. Dari DHCP menjadi manual, isi subnet dengan alamat jaringan beserta slash subnetting. Misal 192.168.x. X di sini adalah 18 ya, karena jaringan saya menggunakan 18 nih di network bridge-nya. Ini ya, network bridge 18.138. Tapi server bukan 138. 139, oke. Ini untuk di laptop. Jangan disamakan nanti bentrok. Jadi di sini adalah IP address-nya adalah 139 nih. Oke, langsung aja. Ini continue without updating. Ini done. Ini done. Nah, ini jangan di done kan ya. Ini naik ke atas. Ini ganti menjadi IP versi 4. Otomatis DHCP ke manual. Subnet 192.168.139 sorry 1.18.0/24 tab. Ini baru 139. 192.168.18.139. Gateway-nya 1 ya. 192.168.18.1. Name servernya pakai 192.168.18.1 samakan dengan IP gateway ya. Dan tambahkan backup DNS Google 8888. Pisahkan dengan tanda koma. Source domain adalah narayana.co.id, server.narayana.co.id. Ini jangan disamakan dengan di sini ya, samakan dengan di dokumen kalian. Ini narayana.co.id nih. Ingat selalu samakan dengan yang ada di dokumen masing-masing.
Cek lagi sekali sebelum save. 19, 68, 10, 19, 68, 18. Oke, kosong. Oke, save. Nah, ini done. Ini kosong. Biarkan dia testing untuk mirror location. Nah, ini sudah oke ya. This mirror location pass test done. Use entire disk done. Ini done juga. Ini continue. Your name Aditya Suranata. Ingat, ini pastikan yang ada di sini. Pastikan ini sama ya. Jangan sampai salah ketik. Kalau ini salah ketik nanti ngulang lagi install. Terutama username dan password ya. Nanti nggak bisa login di servernya. Jadi your server name PPS 1100100129. Pick username user 1100100129. Password Z 5 C besar J A G R K H O besar Z 5 C R K H O besar. Pastikan sama ya, username-nya adalah user 1100100129. Name server name-nya adalah VPS 1100100129. 110001. Nah, ini salah nih. VPS 11001001. Ini yang benar ya. VPS 1100100129. User 1100100129. Ini harus benar-benar sama nih. Kalau beda nih ngulang lagi install. Oke, kalau sudah ini bisa di down kan ya. Ini continue, ini centangin pakai spasi ya. Install open SSH server. Ya. Tab dan view log. Ini akan berlangsung 10 sampai 15 menit. Tunggu sampai dia muncul ini ya, finish CMD interrogate success Curtin command. Ini sudah selesai artinya nih. Kita tunggu dulu. Oke, ini sudah komplit ya, install komplit. Ini bisa di close. Tapi dia sedang update, jadi bisa ditunggu saja. Nah, kalau sudah muncul finish CMD interrogate success Curtin command interrogate, berarti sudah selesai. Ini tinggal di reboot now. Ini tinggal di enter saja nih. Dia akan reboot, akan restart.
Sekarang kita akan masuk ke stage 4, server configuration and hardening. Menyetel zona waktu. Jadi ini harus disetting dulu zona waktunya agar menjadi WITA. Terus cek jaringannya. Kalau jaringannya gagal harus disetel ulang. Terakhir hardening. Hardening ini artinya mengamankan. Jadi kita akan aktifkan firewall, kita akan ganti port standar SSH untuk mencegah hacker masuk. Nah, caranya masuk adalah login ke server dari VM Monitor. VM Monitor itu ini ya. Nah, ini kalau muncul begini-begini, ini karena baru pertama kali diinstal. Jadi tinggal di enter saja ya. Nah, akan muncul lagi dia login prompt-nya ya. Masukkan di sini username-nya dan password. Username user 0101209. Passwordnya adalah Z5C JAG R KHO besar. Nah, ini sudah bisa login ya. Enter. Ping google.com. Oke, sudah mau, berarti aman. Tapi kalau belum aman, harus dicek IP-nya ya, IP A. Ini kalian bisa setting filenya di etc ya. Sudo nano etc netplan 00 installer. Masukkan passwordnya Z5C JAGRKHO. Nah, ini kalian ganti dengan alamat IP yang benar. Habis itu simpan, habis itu restart netplan seperti tutorial setting jaringan sebelumnya ya. Tapi karena saya sudah berhasil ping ke internet, jadi aman. Tak perlu setting-setting lagi. Udah disetel pas tadi menginstall. Lanjut penyetelan time zone ke Wita. Sudo time date ctl set time zone Asia Makassar. Makassar, oke. Nah, benar ya. Ganti port SSH server dari 22 ke 2993. Jadi biar nggak diisengin sama hacker ya. Sudo nano etc ssh sshd config. Hilangkan baris port 22, pagarnya dihilangin. Dua-duanya ganti jadi 2993. Ctrl X Y. Ingat untuk keluar dari nano ini adalah Ctrl X dan tekan Y, enter. Aktifkan uncomplicated firewall UFW. Sudo UFW default ini sorry M-nya double ya.
Ini M-nya 1 harusnya. Incoming. Nah, sudo ufw default allow outgoing. Ini adalah whitelisting ya. Whitelisting itu artinya adalah membolehkan yang ada di daftar putih sesuai dengan dokumen ya. UFW akses mode-nya whitelist. Yang dibolehkan hanya incoming 80 443 2993. Jadi ini adalah ya sudo ufw enable. Aktifkan. Kemudian di sini kita tambahkan whitelistnya sudo ufw allow 2993 /tcp untuk SSH ya, 80 untuk HTTP, 443 untuk HTTPS. Kemudian sudo reboot untuk restart. Nah, ini kita sudah selesai ya. Kita bisa bekerja sekarang dari SSH ya, dari laptop langsung ya, dari command prompt. Tekan Windows R, CMD, enter. Ini kita pastikan dulu servernya restart nih. Oke, server sudah restart. Ini kita minimize saja. Windows R, CMD, enter. Nah, di sini kita masuk ke SSH, user 1101.101.29 narayana.go.id minp 2993. Wah, apa ini? Oh, ini masalah SSH ya. Ini kita bisa delete dulu filenya. Ini terjadi karena sebelumnya sudah pernah menginstall dan itu berbeda ya, IP-nya berbeda dan key-nya berbeda. Ini nggak pakai sudo, pakai aja del. Kita makan tanda petik. Atau bisa cd dulu deh. Oke, nggak bisa nih. Kalau nggak bisa, buka dari sini. Windows Explorer. Oke, dari sini saja. User. SSH. Ini kita bisa hapus saja ya. Ulangi. Tekan yes. Masukkan password. Z5 C JAG
RKHU. Nah, ini masuk berhasil ya. Ini berhasil nih, user add VPS 1100.101.29. IP-nya sekian, sistem load sekian, harddisknya kepake setengah, memorinya 10%. Oke, kita bisa bekerja dari sini sekarang ya. Lanjut ke stage 5, web server installation and configuration. Nih ya, jadi kita akan menginstall dan menjalankan PC2, virtual host, dan modul pendukungnya. Ada PHP juga di sana ya. Langsung saja sudo apt update. Passwordnya tadi apa ya? Password Z5 DAG RHU. Ingat kalau ketik password nggak kelihatan ya. Oke. Sudo pt install apache 2. Yes, enter. Buat dokumen root sudo mkdir www narayana id ganti ownership set permission. Di situ buat file konfigurasi virtual host atas nama narayana.conf. Sudo nano etc apache 2 set seperti narayana.id.conf. Enter. Isikan dengan virtual host bintang T280. Tutup. Virtual host. Pasti 2 kali. Server admin webmaster @narayana.id. Pasti 2 kali. Server name narayana.id. Server alias www.narayana.id. Dokumen root www.id. Directory www.narayana.id. Tutup directory. Lalu override all. Error log apache logdir /error.log custom log apache logdir access log pasti combine. Ini ya, pastikan ini benar ya. Ini ada directory, ini tujuannya untuk memungkinkan nanti settingan web server bisa dirubah oleh CMS ya. Makanya di sini ada allow override all.
khusus di folder ini. Oke, Ctrl X, Y, Enter. Matikan default site, sudo a2 this site no default conf. Aktifkan virtual host Narayana a2 and site Narayana id.conf. Aktifkan modul rewrite. Ini untuk mendukung WordPress ya sebagai CMS. Ini untuk mempercantik URL. Ini end mode ya, ini salah ketik nih, harusnya mode nggak pakai ini. A2 end mode. Kemudian install apa? PHP ya. Sudo apt install PHP supaya bisa menjalankan bahasa PHP. C2 mode PHP MySQL. Yes. Kemudian install modul PHP tambahan. Ini bisa copy aja ya, biar cepet. Ke sini dulu, biar dia menjadi satu baris. Pasti enter. Itu restart, copy, pasti copy lagi. Oke. Pasti restart. Kita bisa testing dulu web servernya ya. Kita bisa buat file www Narayana instrumen index.php ya. Index.php. Ini scriptnya bisa begini, coba nih. PHP info. Jadi kalau kita buka dari sini, nah dia akan muncul begini. Ini artinya sudah aktif nih PHP-nya. Jadi script ini dia akan mencetak informasi nih PHP info ini. Apa saja modul yang sudah di enable PHP dan Apache-nya. Oke, kalau sudah aman, file ini kita bisa hapus lagi ya. rm. Ingat gunakan keyboardnya naik turun ya, biar tidak ngetik ulang lagi. Keyboardnya naik turun, tombol naik turun nih keyboard. Oke, stage 5 finish ya, web server aman. Kita masuk ke stage 6 ya, database server. Ini kita menggunakan MariaDB ini databasenya. Ini caranya install. Sudo apt install MariaDB server. Yes.
Yang ini jalankan setup script sudo mysql secure installation. Stop. Ini ikuti ini ya. Lalu biarkan kosong dan tekan enter. Nah ini kosong nih, enter. Ketik N lalu enter, enter. Ketik N lalu enter, enter. N-nya 2 kali ya, sisanya adalah Y, 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 Y. Nah, sekarang buat user untuk database-nya. Sudo MariaDB. Sudo MariaDB. Create. Nah, ini bahasa SQL nih. Bahasa SQL ya. SQL. Membuat database. Create database WordPress. Kenapa WordPress? Karena di dokumen namanya harus WordPress ya. Di atas harus WordPress tuh namanya. Di create database WordPress default character set create database WordPress default character set UTF MB4 solid spasi UTF MB4 Unicode underscore CI titik koma enter. Nah ini salah nih, ada yang salah nih. UTF-8 ya, UTF-8 MB4 ini juga sama nih, UTF-8 MB4 enter. Kalau sudah query oke itu artinya berhasil. Kalau unknown karakter ini error nih, error itu. Ini oke nih. Sekarang buat akun database. Ini juga disamakan ya, username dan passwordnya sesuai dengan yang ada di dokumen. Jangan ikuti yang ada di video ini. Karena masing-masing orang punya dokumennya masing-masing. User 100.101.29. Pastikan tidak salah ketik. Kalau salah ketik berabe urusannya. User 110.101.129 at localhost identified by password. Jangan sampai salah ketik. Kalau salah ketik runyam urusannya. Cek, recheck terus. Cek, double check. Triple check. Create user 110.101.129 at localhost identified by GG8VZ GG8VZ FY67J titik koma enter. Query oke. Berikan hak penuh atas database ke user itu. Grant all privilege. Grant all privilege on WordPress titik bintang. Jadi artinya user 110.101.129 yang kita buat tadi itu dia bisa ngapain aja di database WordPress. Kita kasih dia hak penuh lah pokoknya. 100.101.129 at localhost titik koma enter. Oh sorry, error, ini kurang user ya, enter. Nah ini oke. Terakhir plus privilege
untuk simpan. Oke. Sudah selesai, database sudah selesai. Sekarang adalah stage terakhir, Content Management System Installation and Configuration. Menginstal CMS WordPress. Masuk ke folder temporer cd tmp. Ini exit dulu ya. Exit titik koma gitu. Nah, keluar. cd tmp. Unduh WordPress versi terbaru. curl -o https wordpress.org /latest gz. Sudah selesai di download. Sekarang kita ekstrak. Terus kemudian setelah berhasil diekstrak, buat file akti akses touch /tmp /wordpress.ht-access. Buat file config ya, copy tmp wordpress wp-config sampel menjadi tmp wordpress /wp config php. Buat folder mkdir /tmp /wordpress /wp content /upgrade. Salin dokumen root ke file www. Sudo cp-a tmp wordpress titik spasi var www Narayana id enter. Ganti kode salt, buka file config. Sudo nano var www Narayana id wp-config wp-config php. Cari baris kode berisi outkey, Ctrl W, outkey, Ctrl W, outkey. Nah ini ya, Ctrl W untuk mencari where is. Ini artinya kontrol ya, tanda naik ini artinya kontrol. Ctrl W gitu, kita bisa di sini outkey ya. Ini untuk search nih. Ini kita harus ganti. Nah, kita bisa gunakan ini. Tuh nggak bisa diketik ya, ketik ulang, ketik manual aja. Ini dikeluarkan dulu ya, Ctrl X. Sudo, bukan sudo, curl -s https api wordpress.org secret k /1.1/salt enter. Nah ini kita copy, Ctrl enter, naik lagi, Ctrl W out. Ya, ini kita hapus. Dan kita paste yang download tadi. Sorry, belum di copy itu. Ini kita close dulu ya, Ctrl X Y. Ini authentication unique key and salt. Ini copy ulang. Define out key sampai define itu ya. Tinggal diklik kanan aja ya.
Nah, ini klik kanan, pasti copy, klik kanan, pasti juga klik kanan, oke? Ini Ctrl X ya. Cek dulu apa lagi yang diminta. Oh, ini juga ya, kembali lagi ipconfig. Ini kita ganti db name menjadi WordPress, username menjadi user 1100.11.29, password Kiki 8V ZF Y 67J, hostname localhost benar, terus db charset ganti menjadi utf8 mb4, db colit pakai utf8 mb4 underscore unicode underscore ci. Oke, Ctrl X Y, bentar. Sampai di sini saja ya, sampai di sini saja Unicode CI. Sampai di sini kita bisa melanjutkan instalasi WordPress dari browser http narayana.co.id. Ini ya. Stage 7. Ini ya, refresh saja. Nah, muncul begini. Slide title-nya ini menggunakan nama perusahaan. Jadi PT Merah Instrumen. Username-nya adalah ini. Passwordnya adalah ini. Copy saja ya. Emailnya adalah webmaster. Install WordPress. Nah, ini kita bisa login. User passwordnya login. Nah, berhasil ya. Sampai di sini kalian bisa buka ini ya, visit site. Nah, ini adalah tampilan dari website PT Narayana Instrumen. Udah jadi nih websitenya. Sampai di sini finish. Ini bisa ditambahkan new ya. New post. Ini adalah contoh postingan. Contoh konten. Publish. View post. Nah, ini ya. Akan muncul di sini dia. Ini adalah contoh postingan. Hello World. Oke, finish sampai di sini. Silakan kalian coba latihan. Lagi nanti ketika ujian tidak ada halangan apapun. Kalaupun ada problem, silakan post di komentar di bawah. Jadi yang lihat tidak cuma kalian, tapi temennya juga yang mengalami masalah yang sama juga bisa melihat solusinya. Sampai jumpa di UAS.